Assalamualaikum. Apa kabar? Nah, kali ini saya berkunjung ke salah satu farm yang di dekat rumah saya. Oke, kita mau lihat ikan gapinya seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapetin ikan-ikan gapi istimewa yang kita bisa liput ya, biar nanti teman-teman pada tahu nih farmnya siapa. Oke, oke teman-teman, kita ketemu sama ownernya, namanya Mas Eko, dan farmnya namanya Eko Jaya Farm. Wah, Eko Jaya Farm, Jaya di kelasnya, Jaya ikannya. Yang unik ini. Oke, ini ya, ini ya. ada yang mata balon. Mata balon. Tapi itu masuknya king koi nggak sih, Lek ngono? Gimana? Ini masuk ke kriteria king koi nggak? Itu nggak, udah beda itu Mas biasanya. Beda ya? Beda ya. Kak king koi malah nganu ya, Iya, jambul gitu. mahkota iya jambul. Kalau dia keluar balonnya. Balonnya di matanya. Kalau yang paling bagus ya pas di mata kanan kiri, itu dilihat unik, lucu. Nah, ini ikan unik dari Mas Eko ini. Kita dapat ikan koi yang keluar matanya gini. Belean tinggi kayaknya. Iya. Dia sering begadang itu ikannya, sering begadang terus matanya jadi balon itu. Di balon. Oke, buat teman-teman, mungkin ini analisa saya, bener nggak sama Mas Eko bahwa ini sebenarnya nggak bisa diturunkan ke anaknya. Itu bisa nggak? Ya, bisa ini. Yang penting ini kan jantan. Nanti betinanya itu kalau udah dikawin ini nanti kan udah gennya udah masuk. Tapi apakah dia pasti keluar di matanya? Oh, di situ? Ini langka, nggak mungkin. Nah, kebanyakan hanya sebelah kanan atau kiri. Ini itu rare gitu. Jadi dia itu mungkin apa ya? Itu sebenarnya sih kayak semacam kayak lapisan yang mengembang. Tapi tidak yang pasti di situ gitu toh. Iya. Nah, masalahnya itu, jadi kalau dapat yang kayak gini itu rare, artinya ya memang unik, langka gitu loh. Ya wis siap banget wih. Pak menarik nih, di Indonesia udah ada belum nih kayak gini? Sini ya kalau yang albino koi red air sudah, tapi belum banyak mungkin. Belum banyak ya. Ya. Yes, maksudnya itu udah termasuk ikan yang cukup langka. Wah, ini luar biasa ini. Ya kalau kayak gini sih ini kayak semacam koleksi aja ya. Bisa jadi nanti kalau dianakkan yang persis sama induknya persis itu yo akan sulit banget. Tapi kalau keluar sedikit. Belendung-belendungnya di kepala itu bisa keluar nih, nggak bisa simetris di matanya itu. Oke. Untuk koi red ear biasanya kan ono sing ora red ear kan Mas? Iya. Nah, itu berarti kan cuma namanya albino koi saja. Albino koi. Nah, apakah itu masih bisa tempatnya Mas Eko masih bisa dijual nggak? Itu ya masih nganu bisa. Ya, artinya rejekannya dari yang red ear itu masih tetap laku ya. Ya, buat teman-teman, kalau teman-teman pelihara yang koi red ear itu akan keluar yang nggak red ear, dan yang nggak red ear ini punya genetik ya biasanya. Iya, punya genetik, dan itu sebenarnya masih berpeluang juga keluar, tapi peluangnya kecil gitu. Tapi berpeluang. Terus nih apa ribbon Mas? Ya, untuk ribbon ini masih langka sebenarnya. Ya, jadi ini albino koi red ear yang ribbon. Ribbon itu, nah ini bedanya ribbon di beberapa jenis kayak tuxedo, kayak topaz itu kan ribbon earnya iso panjang gitu kan? Panjang ya. Nah, kalau yang ini saya lihat itu kan nggak panjang, walaupun tadi Mas Eko ada yang panjang. Iya. Cuma dia nggak ada warnanya, jadi bukan yang red ear. Nah, seandainya nanti dia keluar ribbon terus panjang earnya panjang dan berwarna, ini berarti bagus banget. Ya bagus banget, itu langka sekali mungkin di Indonesia. Harganya berapa? Ya itu tergantung buyernya yang mau beli nanti.
Ya paling enggak, pokoknya mahal lah. Mahal. Kayak dulu-dulu. Koi belum booming itu untuk King Koi itu pengalaman saya itu jual 2,5 juta satu pasang itu cepat sekali dulu itu. Itu termasuk berarti sekarang malah yang kalah sama King Koi? Iya, ya ini kalau untuk sekarang mungkin Ribbon sama yang short body Red Air itu masih langka sekali. Oke, jadi harganya masih mahal teman-teman untuk yang Koi Red Air Ribbon sama Koi Red Air balon. Ya. Itu masih langka. Mas Eko punya nggak yang balon? Yang balon ini Oke. ada. Belum kuat, genetiknya belum kuat. Masih dalam proses ya, iya. berarti ya, masih dalam proses membuat Red Air. Ya. Oke, menarik banget ini gapi-gapinya. Ternyata banyak banget koi karena koi memang apa ya? Ya mungkin Mas Eko seneng koi gitu loh. Ya, Kalau ya unik aja. Unik gitu. Lucu. Yang jelas laku toh Mas? Iya, alhamdulillah. Yang jelas laku. Oke Mas, aku ini kan udah banyak ngobrolnya nih. Nah ini Mas Eko pesan-pesan nih buat teman-teman yang melihat acara ini, bendo semangat Mas. Ini kan dulu Dewi biar pelihara gapi itu dulu awalnya seming iseng-iseng ya, iseng-iseng. Bahkan aku sih melihara gapi Mas Eko jangan golek cacing. Dulu saingan saya golek cacing sama Mas Eko. Saya cari cacing pagi Mas Eko mungkin agak siangan gitu. Iya. Jadi daerah-daerah sini kebetulan ini Mas Eko ini apa ya tetangga desa sama saya. Jadi daerah kita itu tempat pembuangan limbah air lele. Iya, cacingnya banyak banget. Salah satunya saya juga mencari, tapi saya mencarinya dikit-dikit sih karena dulu cuma untuk gapi paling kita ambil satu gem-gem gini udah cukup lah buat 2 hari 3 hari gitu. Kalau Mas Eko dulu buat apa lele ya? Iya, bibit lele. Jadi kalau banyak. bawah itu banyak pakai keranjang itu banyak banget. Nah terus akhirnya Mas Eko pelihara gapi. Sekarang masih cari cacing Mas? Masih cari. ya. Masih dijual atau dikonsumsi sendiri? Yang jelas untuk ikan-ikan sendiri nanti kalau apa ya turah ya udah di siapa yang butuh dijual gitu aja. Kalau kutu air? Kutu air masih. Kutu air masih? Iya masih. Sip. Jadi itu salah satu efisiensi pakan Mas Eko nggak pakai Artemia, hanya pakai kutu air. Tapi cacing masuk ke gapi nggak? Nggak, sama sekali nggak. Loh toh, nih saya bilang buat teman-teman bahkan produsennya cacing nggak pakai cacing. Jadi ini bukan masalah ya Mas, bukan masalah kita punya cacing atau enggak, terus masalah apa biar cacing saya laku nggak kayak gitu ya. Memang gapi nggak cocok ya. Nggak, nanti nggak cocok kalau pakai cacing, malah cocokan kutir, ikannya tetap besar-besar. Iya. Kalau pakai kutir. Kutir-kutirnya produksi sendiri Produksi sendiri. Nggak golek nang sawah ya nggak. Itu tetap kultur sendiri ya. Oke Mas Eko, pesan-pesannya gitu. Konco-konco teman-teman. Oh ya, pesan-pesan dari saya untuk teman-teman. Yang pertama itu pokoknya kita harus sabar dulu bermain gapi. Yang kedua seleksi, ya kan, perketat seleksi. Yang ketiga pokoknya ya tetap semangat, pokoknya buat hiburan, pokoknya intinya fokus gitu. Dan untuk apa mungkin jenis koi, terutama jenis koi mungkin teman-teman banyak yang melihara kok mati ya. Itu saran dari saya, yang pertama kita harus mengetahui air kita. Terus yang kedua itu perbanyak pakan hidup, karena untuk jenis koi emang apa ya agak sulit sih. Untuk semua jenis koi agak sulit bermain pakai apa ya suhu. Nah, cuaca ekstrim ya emang sulit. Saya pribadi pun dulu pertama-tama pernah mati semua, hanya tinggal berapa pasang gitu. Nah, kita belajar dari pengalaman, pokoknya semangat buat teman-teman. Aku yakin pasti bisa.
luar biasa. Oke, ini untuk koi ya. Jadi Mas Eko kenapa sih memilih koi padahal strain gapi kan banyak banget ribuan, bahkan ribuan. Mulai dari yang gapi, bahkan yang angler itu bahkan mungkin belum kecatat semua lah di yang ada di dunia ini. Kenapa kok memilih memfokuskan diri untuk koi? Kalau untuk koi saya pribadi yang pertama itu suka dulu untuk jenis koi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jenis gupi lain saya juga ada yang suka, terutama untuk AFR, Sky Blue itu saya suka. Tapi untuk jenis koi itu gimana ya, dulu itu kok agak sulit. Rumah saya agak sulit masalahnya kalau kalau koi udah terkena mungkin jamur atau apa, walaupun dia sehat tapi nggak mungkin bisa normal. Kalau nggak mati ya cacat gitu. Untuk penyembuhannya juga agak sulit menurut saya itu. Oke teman-teman, jadi Mas Eko memilih koi karena memang suka. Jadi buat teman-teman memang salah satu biar kita semangat itu pilih jenis yang disukai dulu. Nggak usah kepikiran boleh mamane penjualan itu ngikuti ya Mas ya? Iya, mengikuti, otomatis mengikuti. Mengikuti ya. Jadi mau pelihara jenis apapun, kalau kita udah seneng penjualan itu mengikuti. Karena semua jenis itu punya fansnya masing-masing ya. Punya. Koi juga ada fansnya lah yang seneng koi, yang Yellow Cobra ada fansnya Yellow Cobra. Tapi kemarin ngobrol-ngobrol saya Mas, AFR tetap paling banyak. Maksudnya yang seneng sama AFR tetap banyak. Dan Mas Eko sendiri saya yakin seneng sama AFR karena basicnya warna merah tetap kan. Ya itu pasti. Kalau AFR itu pasti dulu-dulu ya pertama-tama kan tetap AFR Mas. Dan itu saya tetap suka warna yang merah-merah. Oke, terakhir nih buat teman-teman nih, saya juga terima kasih banget sama Mas Eko sudah menerima saya. Padahal dolan rumah saya deket Kita sering ngobrol-ngobrol di sini sebenarnya. Ya cuma ini sebagai pengenalan saja buat teman-teman. Ternyata rumah kita kan jauh dari kota teman-teman, di daerah. Tapi kita tetap di desa. Kita tetap bisa pelihara gapi, kita tetap bisa pokoknya iso Mas Eko nyilangin, berinovasi lah di gapi ini, dan kita bisa ngirim gapi ke seluruh Indonesia. Mas Eko udah bisa ke luar pulau juga, udah ada toh? Sudah. Sehingga mau luar negeri. Nah, ini. Targetnya luar negeri ini. Tadi bareng-bareng kita belajar bareng-bareng untuk ngirim ikan-ikan ini ke luar negeri. Oke. Aku ngomong terakhir pengen lagi. Oke, ini aku ada oleh-oleh buat Mas Eko. Nanti dibuka aja. Ya. Nanti isinya apa nanti dibuka aja. Mas Eko, nih kita tak bawakan oleh-oleh dari Swasti. Ini ya buat teman-teman yang mau dikunjungi saya pasti tak bawakan ini. Nanti kok kasih komen pengen dikunjungi gitu. Ini padahal ini kebetulan aja pas main ke sini. Nah, ini buat Mas Eko, ini ada ikan mau red list sama apa, nanti buka aja. Oke, terima kasih kepada Mas Topik dan Swasti beserta teman-teman oleh-olehnya. Semoga bisa tambah banyak. Siap. Nah, amin. Pokoknya doakan terus saja Mas, karena kita bareng-bareng pelihara gapi, piye carane
gapi kita tetap sehat-sehat terus, kualitasnya bagus-bagus terus, dan yang paling penting adalah gapi kita laku terus. Iya. Paling penting itu. Paling penting. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman tambah semangat terus pelihara gapinya, karena kita berada di teman-teman yang berpikiran positif. Semangat, pokoknya jangan pantang menyerah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.